bicaralah yang penting, jangan yang penting bicara. 1, 2, 3. Bicaralah yang penting, jangan yang penting bicara. Jadilah guru yang penting, jangan. Ulangi, 1, 2, 3. Jadilah guru yang penting, jangan yang penting jadi guru. Nah, baik. Tapi jangan kayak Pak Uji Budi jangan. Masalahnya mah gue ngawang nih. Jadilah guru yang penting, jangan menjadi. Ya, jangan yang penting menjadi guru. Nah, bicara itu penting, Bu. Ini bukan semua orang pasti bicara. Perlu bicara. Ibu rumah tangga perlu bicara. Anak perlu bicara. Murid perlu bicara. Tukang becak, tukang ojol, semuanya perlu bicara. Apalagi presiden, apalagi wali kota. Siapa tahu murid-murid ibu semua nanti akan menjadi pejabat, ulama. Semua profesi akan menjadi. Kita tidak tahu apa yang akan menjadi. Kalau kita tanamkan public speaking dari awal, lebih keren gak tuh, Bu? Keren banget. Jadi, perlukah kita bicara? Perlu. Perlu bicara? Perlu. Nah, baik ya. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Terus emang ada beritanya dalam Al-Quran? Cek. Nah, ada katanya tuh. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Surah apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Apapun profesinya, semua perlu bicara. Lanjut, Bu. Terus gimana cara bicaranya ya? Nah, harus jadi pembicara yang mengesankan. Yang kedua harus berbobot. Jangan sampai omongan kita receh-receh banget yang gak penting diomongin terus aja, ya, membuat suasana menyegarkan. Dan ini sudah ada kata guru, sudah nempel sampai ibu semua. Mungkin ibu-ibunya belum menyadari, bahkan mematahkan. Sering kita tuh mematahkan diri kita sendiri. Ibu, saya belum bisa, gak bisa. Jangan ya. No. Ya, kita harus brave, tampil beda. Ibu jadilah guru pribadi yang tampil beda. Kita itu harus punya sifat bodoh amat, Bu. Jangan amat bodoh. Ya, bodoh amat, Bu. Mau apa yang diomongin orang kalau itu kejelekan. Tapi jangan amat bodoh dengerin kata-kata yang kurang baik. Nah, ya. Yang terakhir, bicara kita harus berdampak. Bicara yang berdampak ini yang sulit. Kalau kita nggak ikhlas, selalu jadi guru-guru yang berdampak. Oke, next terus. Gimana jadinya? Kita punya etika ya berbicara. Nah, ini di etika berbicaranya gimana? Yang pertama, ekspresinya ekspresi verbal. Bicara dengan kata-kata yang baik, ekspresi verbalnya. Kalau memang pas lagi sedih, suaranya sedih. Gembira, gembira. Ekspresi verbalnya bagus. Yang kedua, eye contact. Teman-teman melihat kita seolah saya memandang ibu, padahal saya enggak kuat saya memandang mata. Ya, apa yang kita pandang nih Bu? Di antara dua alis, jadi ini aja. Di atas ini kening orang-orang. Bisa Pak satu. Padahal saya enggak lihat Bu Ina, enggak. Bu Ina udah pede. Kalau saya ngeliat sini ini yang pede 4 nih. Kenapa? Iya, yang pede kan 4 bisa sama Bu Adi ya misalkan dia gitu ya. Padahal pembicara tuh enggak ngeliat mata ibu, ngeliat kening. Nah, kalau saya lagi sapu pandangannya ke sini, kita lebih menghargai eye contact ya. Jadi tipsnya jangan, apalagi cowok Bu, jangan dipandang terus-menerus. Ya. Jadi ibu kalau berbicara sama suami jangan lihat matanya. Dia tidak akan dia akan salting Bu sama kita. Yang kedua apa Bu? Bicaralah perkata. Bicaralah perkata. Jangan terburu-buru. Bicara perkata ini bukan diejak,
tapi bicaranya perkata. Saya guru PAUD asal. Jelas? Coba kalau ngomong, saya guru PAUD asal. Nah, ya jelas, tapi tidak perkata itu. Ngomong apa ya Bu? Contohnya coba yang perkata. Kalau kita ngomongnya perkata lebih jelas, lebih enak ya. Selanjutnya bicaranya berkarakter. Minimal bicara berkarakter. Ketika pegang mic, posisi mic-nya segini tuh berapa sih kalau di sudut tuh? 45 ya. Ini boleh. Atau boleh begini juga nggak apa-apa. Jadi posisinya Pitagoras ya Bu. Silahkan. Yang penting ya begini. Nah ini posisi mic ya. Posisi mic jangan menutupi ini. Ini akan menjelekkan suara ibu sekalian ya. Kalau teknik menyanyi silahkan. Kemudian jarak antara mic mulut ke kita minimal 1 genggaman ya. Jangan terlalu jauh juga. Nah begitu, begini. Kalau otak kita beda-beda, bisa ada yang pegangnya kanan atau kiri terserah. Kalau ibunya kiri silahkan. Nah terus itu karakter bicara, mulai dari eye contact, ekspresi verbal, perkataan bicaranya jadi jelas, kemudian bicaranya berkarakter. Lanjut tuh. Nah terus yang pertama, jangan sambil memasukkan tangan ke saku. Jangan jadi posisi tangan menggulung, lengannya di belakang begini, mau sabutan begini, saking apa Bu gemeter? Jangan ya. Nah, gimana kalau gemeter? Bu Ade, gimana kalau gemeter? Atasi grogi ya. Salah satunya pegang pulpen, pegang benda itu gerak-gerakan itu mengurangi grogi. Nah, sebelum ngomong tapi Bu ya, grogi itu wajar. Gemeter sebelum ngomong di depan yang gitu. Gerakan tangan ya, benda yang gerakan. Terus apa lagi? Lengan tidak bersedekap, Bos. Ngomong sekian ibu ya. Jangan bersedekap. Kemudian memainkan tangan tidak wajar. Bahasa tubuhnya harus natural dan tidak menggunakan grafik. Apa itu grafik? Mikir dulu, gagal atau kalau bahasanya yang bagaimana kalau sudah terlanjur, kurangi, jangan hilangkan. Kita tuh pasti ada blanknya, ada lupanya. Diam saja dulu sejenak, senyum, apaan ya tadi tiba-tiba ngeblank kan begitu ya. Nah sebelum kita lanjut, silakan Ibu di kertas lembar dulu, punya kertas lembar itu aja ya. Oke, sekarang tolong tuliskan beberapa kendala yang Ibu hadapi ketika Ibu bicara di depan. Kalau bicara sendiri maka ya, bicara di depan. Kalau disuruh sambutan, ya kira-kira yang Ibu alami, berarti nggak bisa nyontek ya? Nggak bisa nyontek. Silakan yang Ibu alami ketika Ibu butuh, ada kertasnya, kalau nggak ada minta. Ayo teh kamu ikutan teh. Tulis apa yang kamu ini kan. Kalau nggak ada pulpen, HP ketik aja di sendiri. Sebanyak-banyaknya. Dan situasi teman-teman semuanya. Nggak boleh nyontek lah ya, karena beda-beda. Tapi boleh sama, misalkan ya yang Bu grogi, yang Bu Nisa grogi, Bu Citra grogi boleh. Kendalanya apa? Kalau yang nggak punya kertas boleh di HP ketik aja. Ketiknya kirim kepada diri sendiri ya. Jangan kirim kepada suaminya, bingung nanti apa grogi, cuman apa disuruh grogi begitu. Lu anteng itu. Lagi mikir.
apa Bu? Sebanyak Kalau apa? dikumpulkan dia satu buku. Oh gitu ya. Untung aja Ibu nggak suka nulis. Kalau ditulis banyak katanya tuh buku. Boleh singkat, boleh panjang, boleh curhat. Bahasa curhat tuh, Ibu kalau saya lagi bicara tuh saya udah gemeteran itu ditambah bikin goyang-goyang, ditambah napasnya pendek. Boleh Bu curhat, boleh. Boleh curhat juga sebanyak-banyaknya. Kalau poin-poin. Poin-poin gak apa-apa. Jadi akut, ngeblank, ya. Isi.